Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Anna Majidawati dari Prodi Kedokteran FKIK UMY. Yang pada kesempatan kali ini saya berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian, warga masyarakat wilayah Puskesmas Jetis 2, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang pada kesempatan kali ini dalam kegiatan pengabdian masyarakat KKN tematik di Puskesmas Jetis 2 ini, saya Dr. Anna Majidawati beserta nanti dengan Dr. Ivana akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan COVID-19 yang memang pada setahun terakhir ini baru terjadi pandemi di wilayah Indonesia maupun di dunia secara umum. Oke, saya lanjutkan dengan materi saya. Ya, jadi penyintas COVID, jadi materi saya ini mengenai penyintas COVID. Apakah penyintas COVID itu? Mungkin sebagian Bapak Ibu sekalian sudah mengenal tentang penyintas COVID, tetapi mungkin ada sebagian juga yang mungkin apa sih penyintas COVID itu ya. Jadi penyintas COVID menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah orang yang mampu bertahan hidup melawan COVID-19, orang yang sembuh dari COVID-19. Jadi intinya bahwa penyintas COVID ini dia pernah menderita COVID dan terdiagnosis berdasarkan hasil diagnostik yang valid ya. Jadi kalau kita pakai ini adalah hasil PCR ya, swab PCR. Itu menunjukkan bahwa dia itu positif terkena COVID, baik dia bergejala maupun yang tidak bergejala ya. Jadi itu yang dinamakan penyintas COVID dan dia sudah dinyatakan sembuh. Kemudian berikutnya data permasalahan yang terjadi pada penyintas COVID-19 ini yaitu permasalahan itu muncul menetap itu kurang lebih 30% ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian diketahui ini ada data survei dari 1.500 penderita COVID ya pasca atau penyintas. Ini ternyata sekitar 30% itu masih mengalami keluhan-keluhan yang menetap ya. Sehingga disebut dengan long COVID atau long haulers, yaitu adalah keluhan-keluhan minimal satu keluhan yang masih dirasakan oleh para penyintas COVID ini ya. Oke. Kemudian gejala sisa yang sering terjadi adalah gangguan pernafasan ya. Kemudian gangguan neurologis atau kelelahan, gangguan mental, rasa cemas, depresi ya, yang biasanya gejala sisa ini memang biasanya ditemukan pada pasien yang tingkat keparahan penyakitnya itu lebih tinggi ya. Jadi biasanya yang sedang sampai tinggi itu akan mengalami gejala sisa. Tapi kalau yang OTG ya, yang orang tanpa gejala itu biasanya jarang yang mengalami atau mempunyai gejala sisa atau yang tadi disebut dengan long COVID tadi ya. Kemudian fenomena long COVID, dampak jangka panjang bagi penyintas COVID ini memang tidak bisa kita abaikan ya, yaitu misalnya rasa mudah lelah, kemudian nafas pendek, terengah-engah, batuk, nyeri sendi, kemudian sakit pada dada atau chest pain, kesulitan konsentrasi, nyeri otot, demam intermittent atau demam yang naik turun ya, jangka waktu panjang, kemudian sakit kepala atau nyeri kepala ya, kemudian jantung yang berdebar-debar atau mudah deg-degan, kemudian gangguan mental seperti kecemasan ya, rasa cemas, khawatir, was-was ya, kemudian depresi, tertekan, stres, kemudian gangguan tidur atau insomnia ya. Jadi ini adalah long COVID atau masalah-masalah yang timbul dan sekitar 10-30% bagi penyintas COVID ini akan dialami dan ini tidak bisa diabaikan dan menjadi masalah yang harus kita perhatikan dan kita selesaikan. Oke. Kemudian ini adalah data penyintas COVID yang saya dapat dari GF, dari 42 tanggapan yang dikirim kepada kami, tim KKN tematik FKIK UMY, dan kami dapatkan bahwa umur pasien COVID yang kami dapatkan berkisar 16 sampai 72 tahun ya, di mana pada umur ini yang paling banyak memang adalah pada usia-usia di atas 40 tahun ya. Jadi memang COVID ini banyak mengenai orang usia lanjut ya, atau usia di atas 40 tahun. Kemudian dari data ini dapatkan bahwa jenis kelamin laki-laki adalah yang paling banyak di wilayah Jetis 2 ini, 71,4% dengan status perkawinan sudah menikah. Ya, jadi mungkin kalau yang laki-laki ini karena memang
sering keluar rumah ya, jadi sebagai pencari nafkah sering keluar rumah sehingga dia beresiko untuk terkena COVID ya. Kemudian biasanya jumlah keluarga dalam satu rumah itu 4 sampai 8. Kemudian pekerjaan paling banyak adalah sebagai pegawai negeri sipil (PNS) 19% ya. Dan beberapa tidak bekerja dan sebagian sebagai buruh atau swasta. Ya. Kemudian data penyintas COVID di wilayah Jetis bisa kita lihatkan berdasarkan hasil pemeriksaan COVID-19 ini 95,2% didiagnosis berdasarkan atas hasil dari PCR ya, jadi swab PCR, jadi ini valid ya. Sedangkan sedikit sekali yang warna biru ini adalah yang dari swab antigen ya. Kemudian dari siapakah sekiranya tertular para penyintas ini ya. Jadi kalau kita dapatkan datanya, mereka sebagian besar tidak tahu dari siapa ya. Karena virus ini kecil, nggak tahu saya dapat dari mana. Kadang-kadang keluarganya baik-baik saja, bahkan istrinya, pasangannya itu hasilnya negatif, tapi kenapa kok kita bisa positif? Nah, seperti itu ya. 54,8% tidak tahu. Tetapi memang sebagian besar karena terkena dari rekan kerja atau di tempat pekerjaan, dan kemudian 19% dari rumah ya, atau tertular dari anggota keluarga yang lain ya. Jadi ini memang perlu kita perhatikan ya untuk data penularan dari penyintas COVID ini. Kemudian data komorbid seperti yang terjadi nasional memang paling banyak adalah hipertensi ya di sini 19,5%. Tetapi ada juga penyintas ini yang tidak ada komorbid, jadi perlu diperhatikan ya. Jadi jangan menyepelekan bahwa saya tidak punya komorbid, saya akan sehat, saya tidak terkena COVID. Tidak, ternyata di data ini yang tidak punya komorbid pun juga 22% ya, bahkan lebih banyak daripada yang punya komorbid, daripada hipertensi untuk terjadi COVID-19 ini ya. Kemudian beberapa sedikit ini ada yang penyakit jantung, ini 2 orang, kemudian beberapa ada yang karena gangguan pernafasan, bronkitis asmatis, kemudian ada yang karena sakit gastritis, MAH ya, itu yang komorbid mudah terjadi COVID. Sedangkan yang lain seperti kanker malah tidak ada ya. Jadi memang mungkin tidak ada penderitanya di wilayah Puskesmas Jetis 2 ini ya. Kemudian data gejala klinis ketika sakit yang paling banyak adalah demam dan badan lemas ya, badan lemas atau lemah ya. Kemudian batuk ya, demam, badan lemas, batuk. Sedangkan pada yang tidak bergejala ini juga cukup banyak, 31,7% ya. Jadi memang sepertiga pasien COVID itu tidak bergejala ya. Kemudian ada beberapa yang gejalanya ringan, misalnya anosmia ya, kehilangan rasa-rasa, kehilangan penciuman ya, atau mungkin rasa gatal pada tenggorok ya. Kemudian gejala-gejala yang tidak jelas ya. Jadi ini memang sedikit, cuma sekitar 2,4%. Kemudian data penyintas COVID tindak lanjut ketika dia terkonfirmasi COVID ya. Jadi bisa dilihat di puskesmas ini, wilayah ini 15 atau 36,6% itu dia dirawat di rumah sakit ya. Jadi sekitar sepertiga itu memang dia dirawat di rumah sakit biasanya karena dengan derajat sedang sampai berat ya. Sedangkan 48,8% ini dia cukup melakukan isolasi bisa di rumah isoman yang warna biru ini, dan yang merah adalah di tempat-tempat yang disediakan oleh desa atau wilayah setempat ya. Jadi mungkin mereka lebih nyaman di situ karena kalau di rumah mungkin terlalu banyak yang harus diperhatikan dan mungkin juga rumah tidak memadai untuk melakukan isolasi ya. Kemudian berapa lama Anda dirawat di rumah sakit ya. Jadi kalau yang 36,6% memang dia tidak menderita yang isoman tadi sehingga dia tidak perlu dirawat. Yang 31% kurang dari 10 hari ya. Sedangkan yang merah ini yang lebih dari 10 hari ya. Dan ini biasanya di rumah sakit. Bahkan ada yang hijau ini yang lebih dari 20 hari. Biasanya ini yang berat ya. Kemudian setelah dinyatakan sembuh hingga saat ini, apakah ada keluhan? Nah ini yang tadi keluhan atau permasalahan penyintas. Di sini kita temukan 22% itu mudah lelah ya. Kemudian yang warna biru ini adalah yang tidak merasakan gejala. Jadi memang sekitar tadi sebutkan 10-30% itu mengalami gejala sisa yang menetap atau yang disebut juga dengan long COVID ya. Kemudian yang perlu diperhatikan bagi kita semua pemangku kebijakan ataupun tokoh masyarakat ataupun pihak puskesmas, ternyata bahwa lebih dari 50% kebanyakan para penyintas COVID itu pengen diwadahi ya, diwadahi baik dalam hal komunikasi, dalam hal koordinasi, dalam hal informasi, itu memang mereka membutuhkan
Ya, jadi perlu baik secara saya himbau secara mandiri maupun melalui media. Ini memang para penyintas COVID itu harus aktif ya. Aktif untuk menangkap informasi-informasi atau hal-hal yang memang penting bagi kelanjutan terhadap permasalahan-permasalahan yang mungkin dihadapi oleh penyintas COVID ini. Ya. Kemudian protokol kesehatan ya, kita lihat sebagian besar protokol kesehatan sudah baik ya. Kita lihat di sini yang tidak baik hanya 2,4% ya, sangat kecil. Tetapi kenapa kok tetap terkena COVID? Nah, ini yang perlu kita kaji ulang ya, yang perlu kita pelajari. Jadi mungkin ini ya, saya sebagai pemateri yang saya evaluasi, mungkin perlu kita pelajari bersama, perlu kita evaluasi bersama. Apakah pemakaian masker sudah betul ya? Apakah masker itu tidak dilepas pasang, lepas pasang itu juga akan berisiko. Dan yang kedua, apakah sudah melakukan social distancing dengan benar ya? Jadi mungkin hanya sebentar saja dia social distancing, berikutnya dia berdempet-dempet lagi, berkerumun lagi, ya, atau sering keluar rumah. Keluar rumah tidak hal yang penting, mungkin bosan di rumah keluar. Seperti itu juga perlu kita evaluasi. Kemudian istirahat cukup, ini juga mungkin perlu dievaluasi. Dan yang terpenting lagi, higien sanitasi ya, cuci tangan. Apakah memakai sabun yang benar, apakah cara mencuci tangan juga sudah benar ya, waktunya itu tidak terlalu singkat ya. Jadi idealnya itu ya mencuci tangan itu sama 20-40 detik ya. Jadi gerakan-gerakan itu satu gerakan cuci tangan tadi yang standar WHO. Nanti mohon Bapak Ibu mempelajari cuci tangan secara WHO ya. Itu semua bagian dari tangan, telapak tangan itu kena semua ya. Jadi mohon mungkin kita perlu evaluasi bersama karena di sini datanya itu bagus semua. Sedangkan kenyataannya kenapa kok terkena COVID? Sehingga memang harus kita introspeksi bersama-sama, kita perbaiki lagi protokol kesehatan ini dengan baik, dan juga mungkin perlu kita lihat lagi apakah sudah benar cara mencuci tangan, cara memakai masker, cara melakukan social distancing dan lain sebagainya. Ya, jadi mungkin itu yang perlu kita perhatikan untuk protokol kesehatan ya. Kemudian antisipasinya ya, jadi kenali kelainan atau keluhan yang terjadi. Bila keluhan ringan coba dikelola secara mandiri, tetapi bila berat dan tidak teratasi mungkin perlu datang ke tempat layanan kesehatan mulai dari tingkat primer sampai bisa ke tingkat yang lebih tinggi ya. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu penyintas COVID tetap harus vaksinasi ya. Jadi setelah sembuh 3-4 bulan dari COVID, kalau sudah ada program vaksinasi, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri untuk dilakukan vaksinasi supaya kekebalan yang terbentuk lebih optimal lagi. Kemudian antisipasi gangguan pernafasan bisa kita lihat di sini. Kenapa gangguan pernafasan yang saya perlihatkan? Karena memang kadang-kadang diabaikan. Kenapa sih kok mudah lelah? Kenapa kok gampang terengah-engah? Ya karena memang ada kerusakan pada paru yang sifatnya permanen akibat gejala sisa atau sequel yang terjadi pada penyintas COVID ini. Ya, seperti kita lihat pada gambar ini, ada daerah yang padat, konsolidasi atau istilahnya jaringan fibrosis yang terbentuk akibat sequel atau gejala sisa dari COVID. Nah, otomatis sehingga paru-paru kita tidak bisa menangkap oksigen dengan baik, sehingga mudah lelah, mudah capek, kemudian terengah-engah. Inilah karena sebabnya. Ini bisa diantisipasi dengan melakukan latihan pernafasan secara rutin ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa melihat di sini ada secara mobilisasi duduk, relaksasi latihan gerak sendi bahu, mobilisasi dinding dada dengan melakukan gerakan-gerakan seperti ini ya. Kemudian pernafasan dalam, latihan menarik nafas dalam, menghembuskan dengan maksimal, kemudian latihan batuk ya, bagaimana dia mengeluarkan batuk dengan baik, kemudian posisi prone ya atau tengkurap, kemudian dia berdahak mengeluarkan dahak secara benar ya, itu adalah latihan-latihan yang rutin harus dilakukan. Kemudian antisipasi mandiri yang lain bisa kita lihat di sini ya, yaitu kalau punya alat oximeter bisa dilakukan rutin melihat saturasi oksigen ya. Jadi kalau masih di atas 95% berarti masih baik ya, tapi kalau sudah di bawah 95% hati-hati ya. Harus segera melakukan pemeriksaan ke layanan terdekat ya. Kemudian secara rutin melakukan kesehatan ya, introspeksi secara mandiri kesehatan kita. Apakah sering nyeri dada, apakah pegel-pegel, kelemahan otot, kemudian ada gangguan-gangguan yang lain pada tubuh kita, harus kita kenali diri kita ini dengan baik.
Kemudian yang penting Anda jangan lupa untuk relax ya, jangan terlalu keras berpikir ya, dibuat nyaman, relax, istirahat cukup ya supaya stres itu mudah hilang. Kalau stres hilang, tubuh kita menjadi sehat dan imun kita menjadi baik ya. Kemudian kita melakukan exercise atau olahraga atau latihan-latihan yang mudah, ringan, disesuaikan dengan kemampuan dan umur kita ya. Jadi hal ini mungkin sedikit demi sedikit, tapi kalau kita lakukan dengan rutin, dengan baik, insya Allah kita akan mencapai kualitas hidup yang lebih baik pada penyintas COVID. Oke, saya kira mungkin itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang mungkin tidak pas atau tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan atau bisa ditindaklanjuti apa yang saya sampaikan terkait dengan data-data tadi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.